Jadi ketika berkelanjutan itu ada banyak hal, ketika bicara SDGs juga ada bahasa atau kalimat yang berkelanjutan. Berkelanjutan ini juga sangat penting memang, Mbak. Jadi pembangunan yang seperti apa sih sebenarnya ketika bicara berkelanjutan? Ya, membangun ekonomi, gitu kan, infrastruktur, layanan publik yang kemudian tidak melupakan generasi berikutnya. Seluruhnya penting. Bicara pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, kemudian irigasi, kemudian kesiapan moda transportasi, ini semuanya penting, Pak. Semuanya penting dan bagi kami ini ya urgent semua untuk dilakukan. Pembangunan di Provinsi Jawa Timur itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov saja, butuh dukungan dan peran serta masyarakat. Di antaranya adalah ketika masyarakat melihat mendapati sesuatu hal yang kemudian kurang optimal dari sisi pelayanan Pemprov kepada masyarakat, termasuk pembangunan yang kurang memberikan dampak optimal. Ini menjadi sangat penting hadirnya masukan, usulan, kritik dari masyarakat. Halo Sobat Podcast Kios Koran, bertemu lagi bersama saya Odi Cornelia. Dan di sini, di podcast ini kita pastinya akan ngobrol ya, hal-hal yang santai, independen. Kita akan membongkar fakta-fakta dan ini juga mewakili hati rakyat dan terutama saya juga sebagai rakyat. Dan untuk kali ini sudah kedatangan tamu yang spesial, jauh-jauh dari Kediri loh guys. Tapi ini sayangnya nggak bawa tahu kuning ya. Sayangnya nggak bawa tahu kuning. Padahal saya ngarep ya. Oke, kita langsung sapa aja Bapak Husnul Arif, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dari fraksi Nasdem. Assalamualaikum Pak Husnul. Waalaikumsalam, Mbak Odi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita baru bertemu Iya. pertama tapi langsung nyambung ya Pak tadi ya. Insya Allah begitu. Berikutnya insya Allah ada tahu kuningnya. Oh ya, tahu kuningnya ini loh yang ditunggu. Si Bapak ini. Oke, Pak Husnul, kita Iya, ini Mbak sesuai dengan komisi Bapak ya, kita akan membahas soal pembangunan terutama Iya, infrastruktur nggih, Pak. Untuk sebetulnya Pak, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tuh Iya, sakjane sing ya nopo sih, Pak? Siap, terima kasih Mbak Odi. Dan ini saya menyapanya sahabat apa ini kalau atau Ada yang jawab pemirsanya? warga, sobat, ada yang bestie. Terus lanjut dengan Pak. Podcaster. yang paling familiar. Masa bestie kalau Mbak Odi yang menyampaikan kayaknya pas. Kalau saya aduh kok kayak kekinian banget. Zaman now, Pak, zaman Pemirsa now. ya? Pemirsa boleh. Pemirsa apa nih? Podcast Kios Koran. Pemirsa podcast Kios Koran. Mbak Odi, pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Yang kedua tentunya saya baru duduk kemudian ada baca koran listrik Aceh belum normal. Izinkan saya dengan segenap kerendahan hati mengucapkan belasungkawa atas terjadinya musibah yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga banyak kebaikan setelah ini diganti oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berlipat-lipat kebaikan dan diberikan kesabaran tentunya buat saudara-saudara yang tertimpa bencana, Mbak Odi. Amin. Kemudian yang ketiga berarti pertanyaan yang kemudian saya harus menjawab, gitu kan? Pembangunan berkelanjutan, sustainable. Ya. Jadi ketika berkelanjutan itu ada banyak hal, ketika bicara SDGs juga ada bahasa atau kalimat yang berkelanjutan. Berkelanjutan ini juga sangat penting memang, Mbak. Jadi pembangunan yang seperti apa sih sebenarnya ketika bicara berkelanjutan? Ya, membangun ekonomi, gitu kan, infrastruktur, layanan publik yang kemudian tidak melupakan generasi berikutnya. Tidak memotong mata rantai pembangunan berikutnya, gitu kan. Jadi apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan saat ini, banyak kebaikan terkait dengan pembangunan, itu juga harus dinikmati oleh anak-anak cucu kita, generasi penerus kita. Ya. Sehingga bicara berkelanjutan menjadi muncul. Ya, betul. Dan yang terpenting dari semua hal ini ketika bicara berkelanjutan, kita pasti akan bicara yang namanya ekosistem. Kita akan bicara tata kelola lingkungan hidup. Kita bicara pembangunan atau ekonomi hijau.
Nah inilah yang kita sebut dengan berkelanjutan, bahwa ada generasi pewaris kita yang akan bisa meneruskan kaitannya dengan pembangunan. Oke. Gitu Mbak Adi. Kalau untuk yang area Provinsi Jawa Timur nih Pak Usnul, untuk yang saat ini ya, untuk pembangunan yang saat ini sedang apa ya, yang menjadi bukan sorotan ya saya bilang, yang utama deh Pak, yang menjadi apa ya? Ya, kalau kita ya sebagai warga saya ya, saya itu orang Ya, ya. Banyuwangi Pak. Oh, Jadi, siap. jadi kalau dari Surabaya ke Banyuwangi ya, kalau dulu kan tol itu cuman sampai ke Malang. Ya. Terus sekarang saya lihat sampai Probolinggo Iya, dan selesai sekarang masih Probolinggo, ya. pembangunan. Nah, sebetulnya urgensi dari rakyat pembangunan yang seperti apa sih Pak? Apakah tol itu juga salah satu urgensi bagi rakyat? Jadi bicara tol, di antaranya adalah kita bicara infrastruktur jalan. Betul. Tidak hanya tol, tapi jalan yang menghubungkan atau berkoneksi antara satu kabupaten satu dengan kabupaten yang lain menjadi juga penting. Pembangunan di Jawa Timur, Pak, secara infrastruktur untuk jalan maupun jembatan, saya pikir terus berlanjut. Ada Perpres nomor 80 tahun 2019 terkait dengan Selingkar Wilis. Kalau Banyuwangi ini saya jarang main di sana gitu ya. Harus main berarti ke rumah saya ini ke Banyuwangi Pak. Tapi setidaknya ada oleh-oleh Mbak. Kalau bicara Banyuwangi, bicara infrastruktur menjadi penting. Kita habis launching kapal cepat Banyuwangi Betul. dan Pasar. Betul, Ini betul. bagian dari infrastruktur juga Betul, yang betul. perlu yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dari sisi moda transportasi laut. Jadi mana sih yang penting? Seluruhnya penting. Bicara pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, kemudian irigasi, kemudian kesiapan moda transportasi, ini semuanya penting, Pak. Semuanya penting dan bagi kami ini ya urgent semua untuk dilakukan. Hanya saja setiap melakukan pengambilan kebijakan kita harus memastikan kajian secara komprehensif, kemudian melibatkan partisipasi publik. Tadi Mbak Odi sudah sampaikan masyarakat menginginkan begini, Betul. masyarakat menghendaki seperti ini, ya partisipasi publik menjadi sangat penting sebelum kita putuskan. Perencanaannya matang, kajian yang komprehensif, kemudian tentunya ditopang oleh kemampuan fiskal. Maka infrastruktur yang ada di Jawa Timur, Pak insya Allah nanti menjadi infrastruktur yang tangguh dan kokoh. Amin, 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 amin. amin, rabbal alamin. Pak, Ya. ngomong-ngomong soal kebijakan fiskal, C. Ya, berat Nah, ini. ini Jawa Timur Ya. dapat Budgeting ini. Kenapa ya? Perempuan ini sukanya tanya budget itu. emak lo Pak, lo. Saya harusnya tanya bapak-bapak kenapa sih harus budgetin ibu-ibu? Harusnya los aja ya. Harusnya los aja Pak, jangan dibudgetin. Tapi semua ada ininya ya, ada Iya. bagian-bagiannya. Gitu ya. Naluri wanita. Iya, Masya iya. Allah. Spill dong Pak. Aduh, Mbak Yopas. Estimasi saja Pak, tidak perlu yang sampai Iya. detail. Mbak Odi dan pemirsa podcast koran. Jadi kaitannya dengan budgeting di tahun 2025 nanti saya agak sedikit bukan apple to apple, head to head ya. Dengan plan APBD 2026. Memang ada penurunan kemampuan fiskal di Jawa Timur, Mbak, seiring dengan ketika bicara efisiensi, bicara terkait dengan transfer keuangan daerah yang ada penurunan, kemudian kita juga bicara option pajak bagi hasil pajak antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi dari pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor yang dulunya 60 sekian persen itu ada di provinsi, kemudian sekarang kan berbalik nih. Sehingga kemampuan fiskalnya provinsi di tahun 2026 ini khususnya nanti memang tidak sebesar 2025. Pada konteks ini kita bukan berarti pada posisi lemah bahwa anggaran menurun berarti kemampuan fiskal Indonesia turun, enggak juga. Karena ada banyak program yang kemudian sebenarnya bisa diakses oleh pemerintah daerah baik kabupaten, kota, provinsi kepada Kementerian Pusat. Bisa diakses dan upaya-upaya ini juga sudah dilakukan oleh OPD-OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan akses program yang kemudian bisa diturunkan, bisa dilaksanakan, bisa dilakukan di daerah. Jadi sekali lagi saya khawatir bicara kemampuan anggaran
kemampuan fiskalnya turun, wah berarti Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Bukan juga Iya, begitu iya, gitu iya. kan. Ini masalah tata kelola anggaran acara. Oke. Nah, bagaimana dengan anggaran infrastruktur? Saya sedikit gambarkan, Mbak Odi. Di Bina Marga, PU Bina Marga yang ngampu jalan Betul. dan juga jembatan. Ya. 2025 yang lalu itu anggarannya 1.370 miliar sekian. Ngapunten Pak, berapa Pak? Kayaknya saya sampai nggak nangkep, kayaknya budgeting saya nggak sampai segitu deh Pak dari suami saya. Pelan-pelan Pak, berapa Pak? Ya mungkin saya cerita Mbak Adi sekiannya itu aja. Yang depannya enggak gitu ya. Komanya ya, saya dapat komanya. Tapi anggaran itu Jawa Timur dapat yang tertinggi atau yang ini Pak dari provinsi lain ya? Kita ini aja. Ya, kalau kita lihat kemampuan fiskal pasti Jakarta, DKI Jakarta pasti jauh DKI lebih ya, nomor 1 tetap ya. Jadi ketika bicara Bina Marga 1.370 miliar, di 2026 pagu indikatifnya itu untuk Bina Marga tinggal sekitar 402 miliar. Jadi turunnya itu 70 something persen. Mbak. Oh. Nah, memang akan sangat berat ketika Oke. kita bicara nanti pembangunan dari 2025 versus 2026 akan ada ketimpangan gitu kan. Maka ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk berkomunikasi, akses program-program dari Kementerian Pusat yang kemudian bisa dibawa ke sini. Sama halnya ketika bicara penganggaran dari Dinas Perhubungan, Mbak Odi. Pak, insya Allah 2025 yang lalu ada kisaran 970 miliar, sekarang tinggal 432 miliar kalau nggak salah. Ini kan turunnya cukup signifikan. Banget Pak. Dan ini juga dirasakan di beberapa OPD yang lain. Tapi sekali lagi dengan turunnya anggaran atau kemampuan fiskal kita nanti di tahun 2026, kami terus mendorong dan berharap besar bahwa OPD-OPD ini tidak mengurangi layanan, tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jawa Timur dan terus meningkatkan kinerjanya. Meskipun dengan anggaran yang mungkin tidak siap di depan mata, ada banyak hal yang kemudian bisa kita upayakan dari sisi memberikan pelayanan. Gitu Mbak. Jadi itu tidak akan mempengaruhi ya Pak ya untuk layanan-layanan ke masyarakat ya, terutama untuk infrastruktur dan jembatan. Tapi maaf nih Pak, tadi saya boleh pinjam sebentar Pak? Iya, silakan. Tadi sebelum kita podcast sebentar, ini kita kasih ini aja, case aja ya Pak ya. Iya. Misalnya nih, sebentar. Ini nih di depannya Pak. Terbaru ini. Jembatan rusak di Banyuwangi, rumah jalan terdampak longsor di Malang. Kalau misalkan ketika ada yang membaca menonton podcast ini ketika mendengar tahun depan akan terkurasi. Zaman sekarang tuh kan ada zaman kolaborasi ya Pak. Iya. Ada tidak Pak? Walaupun dananya berkurang, ada tidak mungkin kolaborasi dengan swasta atau pihak ketiga atau apa gitu Pak? Ya, ada beberapa program atau proyek yang kemudian kita bicaranya by the service, beri layanan dari pihak swasta. Ada program yang kemudian 100% ini dilakukan oleh pihak swasta seperti Bandara Doho. Kemudian kalau by the service tadi kayak Transjati Mbak. Kemudian ada beberapa program yang sedapat mungkin kita kolaborasikan tapi parsial. Contoh bicara jembatan, bicara jalan yang ada di Jember. Saya agak lupa perusahaannya apa, ada perusahaan semen di sana ya. Yang kemudian CSR-nya diantaranya adalah untuk pembangunan jalan. Betul. Jadi kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari provinsi dan kabupaten saja, rasanya kurang optimal dengan luasan jalan setiap daerah. Maka ketika ada perusahaan yang menerima manfaat penggunaan jalan, kita pun dorong diantaranya CSR-nya gunakan untuk pembangunan jalan. Kolaborasi yang saya pahami seperti itu Pak. Nggak kemudian combine ini anggaran pemerintah di join dengan anggaran swasta. Saya kok belum mendengar secara utuh seperti itu. Tapi bicara parsial ya, sekian ruas jalan A sampai B ini dikerjakan oleh pihak swasta, bagian dari CSR
B sampai C ini bisa dibantu kabupaten atau kota atau provinsi. Mungkin Oke. begitu Mbak Oh, Audi. nggih gitu ya Nggih. Pak ya. Jadi tetap ada ya Pak ya, tidak full pemerintah, misalkan pemerintah yang sekian, nanti bagian sini dapat Iya, CSA, iya, seperti iya, itu iya. sangat memungkinkan ya Iya, Pak. betul sekali Mbak Adi. Oke, jadi warga sobat podcast kios koran, kalau ada jembatannya rubuh jangan ini ya, jangan aduh dana pemerintah berkurang gitu. It's okay. Nanti akan ada bantuan-bantuan Iya, iya, lainnya gitu ya, yang Iya. akan pasti akan diwujudkan juga, dibantu endorse mungkin ya dari pihak DPR gitu. Endorse dari PR dari ambasadornya Mbak Adi. Oh. Ya, masuk kan? Oke, iya mewakili rakyat loh ini Pak ya. Oke Pak, ketika Bapak mungkin melakukan kunjungan ke daerah mana gitu Pak, mungkin ada tidak Pak melihat salah satu kondisi yang wah ini sepertinya perlu nih kita lakukan perbaikan, kita lakukan pembangunan gitu mungkin Pak, ada nggak Pak situasi yang mungkin perlu untuk dikembangkan? Iya, begini Mbak Adi. Kadang kita masih berkutat terkait dengan anggaran, itu bahasanya adalah money follow program. Kita lebih optimalkan lagi dengan namanya money follow function. Jadi seberapa berfungsikah anggaran ini ketika kita wujudkan dalam bentuk pembangunan ataupun program. Kebanyakan mau bikin program apapun, oke, asal ada duitnya, kan begitu kan? Ya betul. Nah, kita coba balik paradigma itu Mbak Iya, Odi. iya. Jadi dengan anggaran yang ada, seberapa besar nanti bisa memberikan manfaat atau outcome pada masyarakat, fungsinya. Jadi anggaran ini akan mengikuti fungsinya. Nah, ketika kami menjalankan tusi kami, bicara pengawasan, ada beberapa titik yang menurut kami ini menjadi urgent untuk dilakukan, tentunya kami usulkan kepada mitra kerja kami, OPD kami, ya mitra komisi D. Maksudnya begini, catatannya adalah ketika kemampuan fiskal sudah mengalami penurunan, maka kami dorong OPD, mitra kami khususnya ada di infrastruktur ini, untuk melakukan kajian-kajian lebih mendalam sebelum melakukan pembangunan, sebelum melakukan program. Kajian mendalam bagaimana? Contoh, ini mau bangun irigasi seluas 1 kilo misalkan ya. Oke, kajian ini berarti dengan akademisi nggak Pak? Di antaranya Kolaborasi begitu, ya? Oke. ada konsultan juga. Oke. Kemudian di desa A, kecamatan B. Ya. Tapi di saat yang bersama juga ada pengajuan di desa C, kecamatan D. Oke, dengan berbarengan luasan ini ya. yang sama gitu kan. Oke. Maka yang perlu dipertimbangkan, yang menjadi alasan atau dasar memutuskan mau melakukan pembangunan di desa A atau di desa C adalah seberapa maksimal pembangunan ini diterima oleh masyarakat. Outcome-nya, masyarakat yang akan menerima impact dari pembangunan lah ini yang akan kita ukur. Yang satu mungkin bisa mengairi sawah seluas 1.000 hektar dengan sama-sama pembangunan yang sama, ukuran yang sama, anggaran yang sama, luasan yang sama. Yang satu ternyata bisa memberikan manfaat 1.500 hektar misalkan begitu. Betul. Maka kita ambil yang 1.500. Oke. Jadi mana yang paling optimal lah ini yang kemudian menjadi skala prioritas Oke. untuk masyarakat. Jadi banyak hal Mbak, termasuk ketika kita bicara peta bencana. Semua masyarakat kan pengen Pak, tolong terkait dengan jalan yang jadi drainase yang kurang maksimal, setiap hujan ada banjir. Iya. Ya spot-spot banjir ini kan hampir semua titik itu ada Betul. di kabupaten kota. Ya. Tapi bagaimana peta bencana ini bisa menjadi salah satu dasar Pemprov memutuskan arah pembangunannya kemana, di mana yang dengan segala keterbatasan finansial, mana yang kemudian bisa memberikan outcome yang optimal, itu yang menjadi skala prioritas pembangunan. Oke. Mbak Adi. Jadi dari penilaian seperti apa ya untuk skala prioritasnya yang berdampak lebih besar kepada rakyat. Betul. Berarti yang belum harap bersabar akan masuk antrian. ya upaya yang belum ini kan ada kolaborasi juga, kita juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota, kita juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, upaya untuk memastikan sebuah pelayanan yang terbaik
pelayanan infrastruktur terbaik buat masyarakat di Jawa Timur adalah sebuah keharusan buat kami. Gitu, Iya Mbak Pak Adi. Unul. Berarti dengan adanya pembangunan ini juga sebetulnya dari sisi ekonomi rakyat ya terutama, berarti itu juga ngefek ya Pak. Multiplier efeknya itu ada ya, tidak hanya sekedar membangun irigasi, jembatan menghubungkan dari desa A ke desa C misalnya. Itu artinya ini ya Pak, efeknya itu juga besar ya. Iya Mbak Odi, jadi kalau bicara potret biasanya kita Mbak Odi misalkan datang di salah satu provinsi atau negara lain, Mbak Odi melihat sebuah potret, jalannya bagus, Iya. mulus, jembatannya bagus, kemudian sistem tata kelola drainase bagus. Ini ada potret bahwa daerah itu maju, Betul. ya kan? Ya. Maka kami pun berharap begitu. Di Jawa Timur urusan infrastruktur adalah bagian casing ya, front frame-nya ya. Kalau kita ke kantor mungkin front office-nya Iya. ya jalan ini gitu Betul, kan, iya. infrastruktur ini. Betul. Jadi kalau di Jawa Timur ini segenap infrastrukturnya bagus, maka potret pembangunan di Jawa Timur bisa dinilai orang Betul. secara kasat mata. Betul. Karena betul sekali Mbak Odi, impact dari infrastruktur, multiplier efek dari infrastruktur yang bagus. Satu, kita bicara accessibility, hasil pertanian, hasil perkebunan dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain Betul. cepat. Irit waktu, gitu, irit Betul. Irit bahan biaya bakar. bahan bakar ya, Iya, biaya operasional. transportasi gitu Iya. kan. Kemudian bicara konektivitas nanti akan mengungkit perekonomian di setiap kabupaten kota, pariwisata di kabupaten kota, UMKM juga insya Allah nanti terus bisa bertumbuh. Betul. Banyak hal ketika bicara infrastruktur bagus, saya yakin impact secara langsung kepada pertumbuhan perekonomian suatu daerah juga akan kerasa. Oke. Jadi ini ya Pak ya, rakyat itu apa ya? Jadi ibaratnya saya itu nyoblos itu ndak sia-sia, iya toh Pak. Loh iya toh Iya, Pak. banyak Kan harapan. wakil, ya kan harapannya demikian. Oh alhamdulillah nggih Pak Husnul Iya, bisa iya. bangun ke jalan, memberikan masukan-masukan ke eksekutif untuk bisa merealisasikan Thomas. Loh iya toh, saya nggak golput. Nggak loh. golput ya? Enggak yo, Iya. milih ya. Cuman saya KTP-nya sekarang Surabaya, bukan Banyuwangi. Pindah kota, tapi tetap darahnya lari Osing ini. Kalau Bapak orang Lamongan ya Pak? Aslinya Iya, Lamongan? saya lahir di Lamongan, Lamongan. 20 tahun yang lalu saya menetap di Kediri bersama anak istri. Oh gitu, lebih banyak tinggal di Kediri nggih jenengan ya Pak sekarang? Ya, kalau di Kediri masih sepertiga dari usia saya. Ketok tua. Bapak? Untuk urgensi Iya. ini daerah-daerah mana saja Pak yang perlu tahun ke depan untuk disegerakan? Disegerakan. Semua daerah ini kan memiliki karakter tersendiri ya, berbeda-beda Mas. Nanti kita bicara 3T, kita bicara tapal kuda, kita bicara Matraman. Semua punya potensi dan karakter terpisah. Tadi saya sampaikan di awal ada selingkar wilis yang sudah digagas melalui Perpres di tahun 2019. Kemudian yang harusnya tahun 2024 ini sudah tuntas gitu kan. Oke. Tapi sampai sekarang kan masih terus berproses. Berapa persen Pak kira-kira progresnya? Duh, Mbak Mate wong gini aku ditakoni persentase rada lali aku. Kira-kira mawon Pak, kira-kira. Karena begini, banyak masyarakat yang atau teman-teman kan memotret sebuah selingkar wilis ini kan hanya seputaran misalkan bicara Pacitan, Trenggalek. Betul, Tapi Madiun. kami sebenarnya bicara selingkar wilis ada 13 kabupaten kota. Oh, menghubungkannya 13? Iya, jadi seputaran yang ada di Gunung Wilis ada 13 kabupaten kota, Mas. Oke. Kota Kabupaten Kediri, kemudian kota Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, kemudian Pacitan, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, sampai di bawah tadi Nganjuk. Itu soalnya saya promosi juga buat bandara di Kediri, Bandara Doho gitu Doho, kan. ya. Oh iya, jenengan Kediri. Sudah. Nah, itu. Berarti Pak dengan adanya lingkar wilis tadi, misalnya kerjanya di Surabaya, wah ada jalan. Walaupun rumah saya di Kediri ke Surabaya, wah bisa PP ya Pak ya. Itu bisa jadi ini ya, bisa jadi manfaat juga bagi orang-orang yang kerja di luar kota. Iya, jadi ya bicara konektivitas sebuah keharusan termasuk infrastruktur yang bagus. Jadi kalau tadi
sebagian ada di Lingkar Wilis. Kemudian ketika bicara tapal kuda itu juga perlu pembangunan dan tantangannya pun berbeda Mas. Kalau Lingkar Wilis ini kan katanya dengan kontur di topografi sama geografis yang mungkin berkelok-kelok naik turun, tantangannya berbeda gitu kan dengan wilayah atau daerah ketika bicara tapal kuda. Tapi prinsip overall harus adanya pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu menjadi sebuah keharusan lah, dan saya pikir Bu Khofifah sudah merangkum dan merangkai itu. Tapi ketika bicara skala prioritas, memang ada yang harus dilakukan. Oke, lalu dari peran dari Komisi D Pak untuk bisa memastikan proyek-proyek ini berjalan dengan lancar, sesuai target, itu bagaimana Pak? Ya, kami menjalankan tusi kami Mbak Odi. Ada 3 hal yang kemudian menjadi tusi kami. Kita bicara legislasi atau pembuatan perda. Tentunya kami mendorong kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang kemudian menjadi bagian dari langkah taktis ataupun percepatan pembangunan. Kemudian dari sisi penganggaran, kami juga terus mengawal bagaimana penganggaran postur anggaran yang ada ini sesuai dengan kajian, sesuai dengan peruntukannya, dan masuk kepada wilayah mana yang menjadi sebuah urgensi maupun prioritas. Dominasinya tentunya kita lebih ke arah pengawasan, Mbak. Pengawasan maupun monitoring ini Komisi D sangat rutin melakukan sidak, kunjungan kerja, langsung turun ke lapangan, memastikan bahwa apa yang menjadi programnya Pemprov Jawa Timur ini kita monitoring sejauh mana perkembangannya, sejauh mana penyelesaiannya pekerjaannya, dan apakah sesuai dengan spek yang dulu diajukan oleh kontraktor. Betul. Dan seterusnya, termasuk dan kadang beberapa case ini tidak satu kali kita lakukan sidak di proyek yang sama Pak ya. Oke, berarti tetap ini ya Pak ya, tetap terus memantau ya Pak ya ketika progresnya ini sedang dijalankan gitu ya. Betul. Contoh pembangunan drainase Mbak yang ada di Soekarno-Hatta Malang. Oke, di kota ya Pak, Kota Malang ya. Betul, ya? Di Kota Malang, belum Banyuwangi. Oh benar. Jauh, masih jauh. Itu kan dekat kampus, kemudian ya mungkin bisa dinamakan jantungnya Kota Malang juga ada di seputaran itu kan, Soekarno-Hatta. Itu kan ada rutinitas tahunan nih, banjir. Maka upaya kita diantaranya adalah mendorong adanya pembangunan drainase di situ. Kita lakukan kunjungan lapangan, cek ke lokasi sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan, apakah sesuai tahapan, sesuai plannya. Kita panggil juga waktu itu tidak hanya kontraktor tapi konsultannya juga ikut hadir, kita diskusi. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan, kalau nggak salah waktu itu akhir September estimasi 50% gitu kan. Akhir Oktober. Akhir Oktober estimasi selesai 50%. Tapi ternyata ketika akhir Oktober kita ke sana, pekerjaan masih sekitar 30 sekian persen. Oke, masih jauh berarti ya Pak? Karena hujan, karena faktor cuaca ya. Kondisi traffic yang sangat padat dan seterusnya. Ini kita kawal terus supaya on the track. Apa upaya-upayanya? Di antaranya kemarin akhirnya kan kita sampaikan, undang itu seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya, jangan parsial. Ya, minta tolong dibantu sama Pak Wali Kota gitu kan, untuk menjadi bagian dari dirijen penyelesaian itu. Karena untuk bangun satu titik drainase ini, di situ banyak yang terlibat Mas. Ada pipanya PDAM, ya kan? Ada tiangnya PLN, ada perangkat seluler, ada pemasang papan reklame dari pihak swasta, gitu kan. Kemudian pastinya ada pihak kepolisian yang ngatur lalu lintas. Betul. Tapi kalau parsial satu kan nggak selesai Mas. Betul. Nah ini yang kita dorong supaya berkolaborasi dan berkoordinasi paket sehingga ada percepatan. Ya. Nah itu ya Pak ya. Begitu Mbak Adi. Fungsi Komisi D itu ya Pak ya. Ini selak kebanjiran ini nanti. Ayo ini nanti ini gimana ini gitu. Alhamdulillah kita lakukan Mbak. Jadi yang di Soekarno-Hatta itu kita sudah kunjungan 2 kali Mas. Oh 2 kali. Jadi oh ya. Betul. Rame itu. Yang kecil tenggelam. Kintir jadi ini. Itu yang di Legend Sutoyo bukan? Soekarno-Hatta bukan ya? Soekarno-Hatta juga ya? Soekarno-Hatta. Ya semoga ya Pak itu nanti
bisa lekas diselesaikan Amin, amin, amin. drainasenya gitu ya. Amin, Karena kan iya. tengah kota nggih, Pak. Iya, Kota betul, wajahnya Kota Malang ya, Nah, Suhat itu itu dia. ya. Kok jalan ke Malang, mana cangkruk, Suhat? Iya. Ngopi mana Suhat? Oh iya betul Iya, Mas. Pak. Saya tadi sempat perjalanan juga lihat medsos itu ada teman-teman kolega kami di DPRD kota kayaknya juga bersuara terkait banjir itu ya. Oke. Ya semoga segera ada solusi-solusi baik lah ya. Kami pun dari dari Provinsi Jawa Timur juga terus mendorong itu percepatan pembangunan drainase yang ada di Soekarno-Hatta. Oke. Pak, kalau ada seperti itu, apakah ada sanksi Pak? DPR mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi pada kontraktor ya? Kontraktor pihak ketiga ya. Tekanan. Ketika tidak sesuai Waktu, schedule, tidak on gitu schedule ya. gitu, Pak. Ya. Apakah ada rekomendasi seperti itu? Siap. Tak ngombe sik gak apa-apa. Oh ayo Pak, bareng Pak. Ngombe sih, ayo Mas Sony juga ngombe gitu. Pelonjorin. Nah, saya bismillah. Bismillah dulu. Hadap kamera aja tuh Pak. Nanti sobat podcast kelas dulu mana tuh wajah bapaknya ini. Nanti iling-ilingan nyari wajahnya Pak Husnul. Santai Pak, kita santai Pak. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger ya. Gak ada mereknya. Rahasia. Mereknya rahasia. Allah Karim. Kita menunggu produk UMKM dari hasil air. Iya. Oh ya UMKM ya, ayo sobat podcast kios koran. Ini podcastnya Jawa Timur kan, Pemprov kan. Ada itu salah satu mereknya BUMD itu air mineral. Harusnya di situ itu. Ini kolaborasi yang masih belum jalan Nah ini. ini waktunya collab ya Pak ya. Semua itu collab, anggaran pun collab, apa semuanya pokoknya. Karena di tengah tekanan ekonomi ya kita harus kolaborasi untuk memajukan sebuah Iya, sebuah tujuan dan program yang bermanfaat ini. Iya, Betul, Mas. Pak. Jadi Mbak Adi, ada beberapa syarat dan ketentuan ketika menjadi bagian dari pemenang tender. Atau lelang atau proyek Ya. yang dilakukan oleh OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan e-katalog versi 6 kalau nggak salah, versinya sudah versi 6. Ada syarat-syarat administratif maupun teknis yang harus dipenuhi untuk ikut, kemudian klausal-klausal yang harus dipenuhi ketika melaksanakan. Sepemahaman saya di antaranya adalah ketika tidak memenuhi tenggang waktu yang sudah ditentukan, misalkan due date-nya adalah 20 Januari, 20 Desember lah misalkan. Tapi pekerjaan ini belum selesai di 20 Desember. 21 itu belum selesai, maka ada pengali kalau nggak salah 0,01 dikalikan nilai kontrak. Oke. Kalau 2 hari berarti itu harian. Itu maksudnya denda toh Pak? Denda. Bagi pihak ketiga ini? Betul. Oh. Dan itu masuknya ke oke. Kasda. Oh. Masuk ke kas baik. daerah. Jadi ini bagian dari komitmen ketika melakukan pekerjaan itu kan harus syarat administratif dan teknis harus terpenuhi. Oh. Jadi nggak sembarangan Ya. kontraktor asal siap mengerjakan gitu Betul, kan. betul. Tapi upaya kajian, upaya pendukung lah bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan itu harus optimal. Betul. Itu harus ada. Ya. Sehingga ketika molor, soalnya ada dendanya itu dan cukup gede itu kalau nggak salah 0,1%, tapi kan bicara misalkan 1 M itu kan nilainya Betul. sudah gede, Pak. Betul. Kalau itu 10 hari sudah dikali lipat kan. Nah, ini informasi penting nih buat masyarakat untuk tahu ya, bahwa ternyata kadang kan iki apa sih pemerintah gak mari-mari. Nah, mewakili rakyat ya saya. Aduh, ini acting. Ya apa sih gak mari? Oh, tenang Ferguson. Ini ada dendanya gitu kan. Kita tidak tinggal diam sebagai anggota legislatif gitu. kita mendatangkan narasumber yang sesuai dengan tupoksinya. Betul. Makanya Iya. pekerjaan umum. Jangankan rakyat ya, saya rakyat juga gitu, tak mari-mari. Oh, ternyata itu ada dendanya loh. Sobat podcast kios koran, jangan salah ya, jangan takut. Soal dinasel. Iya, berarti yang rugi ya pihak ketiganya juga ya Pak, kalau Iya, misalkan betul. tidak menyelesaikan sesuai kontrak ya. Iya, betul Oke. sekali, Mbak Berarti Adi. Dewan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi berarti ya. Ya, kalau bicara rekomendasi ketika sebelum pelaksanaan kegiatan ya, lebih tepatnya sebuah kerangka yang kemudian disusun, kita memberikan insight terkait dengan kualitas penyelesaian pekerjaan, itu hal yang sudah kita lalui, Mbak. Oke.
Pak terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk indikator ya dari Komisi D untuk bisa memberikan indikator yang untuk mengukur pembangunan ini pro rakyat dan adil merata. Ya. Indikatornya apa, Pak Husnul? Ya, IPM di antaranya pasti kan. Indeks Presentasi kemiskinan. IPK. IPK ya? IPK indeks pembangunan manusia juga ya, kan? indeks pembangunan manusia kalau IPM. Iya, ini kalau IPK nggih, Pak. IPK juga menjadi bagian dari program pro rakyat tadi gitu kan. Bahwa ketika banyak indikator yang kemudian dinilai ini positif, tentunya pembangunan kita Pak Insya dapat gitu kan. Menurunkan angka kemiskinan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memberikan sebuah program-program yang pro rakyat, termasuk diantaranya adalah infrastruktur. Kemudian kita bicara tersedianya akses air bersih, gitu kan? Ini adalah kebutuhan dasar. Jadi ketika masyarakat di Jawa Timur sudah tidak lagi ada kekeringan, tidak ada lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya, ini kemudian menjadi salah satu indikator keberhasilan. Sip. Pak Husnul, ini kita ngobrolnya sudah lumayan lama nih, setengah jam, ini tidak terasa sambil minum air. Tahu Kediri. Ya, mungkin Pak Husnul terakhir Pak bisa memberikan pesan bagi. Tak minum lagi. Saya juga. Jangan Bapak sendiri. Hari ini panas. Cuacanya agak panas sih memang, iya tumben. Adem panas. Paling ngono demam Mas gemegil. Pak Husnul, bisa memberikan pesan kepada sobat podcast Kios Koran, misalnya ketika mungkin melihat sesuatu itu, wah ini kok nggak beres-beres gitu. Mungkin pesan jawaban dari legislatif bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Odi, kemudian pemirsa podcast Koran yang berbahagia. Bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Timur itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov saja, butuh dukungan dan peran serta masyarakat. Di antaranya adalah ketika masyarakat mendapati sesuatu hal yang kemudian kurang optimal dari sisi pelayanan Pemprov kepada masyarakat, termasuk pembangunan yang kurang memberikan dampak optimal. Ini menjadi sangat penting hadirnya masukan, usulan, kritik dari masyarakat. Sampaikan kritik itu, salurkan informasi itu, sehingga kami siap berbenah. Kami akan terus berbenah, dan tentunya untuk berbenah kami butuh yang namanya masukan dan kritikan dari masyarakat. Sip. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Husnul Arif, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dari fraksi Nasdem. Terima kasih banyak Bapak Husnul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, untuk mewakili hati masyarakat semuanya. Terima kasih untuk sobat podcast Kios Koran yang sudah menonton obrolan saya dengan Bapak Husnul sampai selesai. Kalau misalkan sobat punya pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan terkait pembangunan, silahkan ya tulis di kolom komentar di bawah. Kami tunggu. Selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.